Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Islam. Selamat datang di Islami Vision. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum terus kisah ini hingga akhir agar tidak salah paham dan tersesat. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan like, share, dan subscribe sebagai bentuk kontribusi kita dalam syiar Islam. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga masuk surga. Amin ya robbal alamin. Adalah Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Ia merupakan mantan budak yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi Muhammad di kota Makkah. Bilal memiliki suara yang sangat merdu ketika melantunkan azan. Maka tidaklah salah jika dia diangkat menjadi seorang muazin oleh Rasulullah SAW. Kisah hidup Bilal pun menginspirasi banyak orang. Posisi Bilal sebagai penyeru panggilan azan tidak tergantikan hingga penaklukan kota Makkah. Rasulullah SAW memberi perintah kepada Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah, sebuah kehormatan yang luar biasa baginya. Tidak sembarang orang bisa naik ke Ka'bah. Bilal pun menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Hingga Rasulullah SAW wafat, Bilal sangatlah sedih. Dikarenakan kesedihan yang sangat dalam, sampai dia tidak mampu lagi mengumandangkan azan. Setiap kali dia mengumandangkan kalimat azan, suaranya selalu terhenti dan menangis terisak-isak karena selalu teringat dengan baginda Nabi. Sahabat Nabi tersebut akhirnya merasa tidak tahan lagi untuk tinggal di kota Madinah, karena setiap kali Bilal datang ke masjid, maka Bilal akan melihat rumah Nabi yang bersebelahan dengan masjid, di mana di dalam rumah itulah makam Rasulullah SAW berada. Pada umumnya, orang yang rindu dengan kekasihnya akan selalu datang ke tempat kekasihnya berada. Lain halnya dengan Bilal, karena saking cintanya terhadap Nabi, justru dia tidak tahan lagi berada di Masjid Nabawi, karena orang yang sangat dicintai sudah tiada. Akhirnya Bilal pun minta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk meninggalkan Madinah dan ikut berjihad dengan pasukan muslimin lain di Syam. Abu Bakar sebenarnya tidak ingin melepas Bilal, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah tinggal beberapa waktu di Syam, akhirnya Bilal menikahi seorang perempuan salihah dan menetap di sana. Bilal tidak sempat lagi melihat Abu Bakar wafat dan tongkat pimpinan digantikan oleh Umar bin Khattab. Pada suatu malam, istri Bilal mendapati sang suami menangis saat terbangun dari tidurnya. Dan kemudian istrinya bertanya, kenapa Bilal berurai air mata. Lalu Bilal pun bercerita bahwa dia mengalami mimpi bertemu Rasulullah SAW yang sangat dirindukannya. Dalam mimpi tersebut diceritakan bahwa Rasulullah SAW menegur Bilal lantaran dirinya sudah tidak pernah lagi mengunjungi Madinah dan makam Rasulullah. Bilal pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Madinah. Tujuan awalnya yaitu berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian berangkatlah Bilal dari Syam ke Madinah. "Hai, lihat, Bilal masuk lagi ke kota ini," seru beberapa penduduk ketika melihat Bilal sampai di pintu gerbang kota Madinah. Penduduk Madinah pun bersukaria melihat hal ini. Seakan-akan
mereka hidup di masa di mana Nabi masih hidup. Umar bin Khattab selaku khilafah serta penduduk Madinah menyambut gembira kembalinya Bilal. Mereka selama ini merasa kehilangan seorang muazin kebanggaan mereka. Bilal kemudian sholat di Masjid Nabawi, lalu berkunjung ke makam Rasulullah. Selepas kunjungan itu, Umar bin Khattab menghampirinya dan memintanya untuk kembali mengumandangkan azan seperti dahulu yang sering dilakukan semasa Rasulullah SAW masih ada. Namun tak disangka, Bilal pun menolak karena tidak kuat melantunkan azan. Tapi umat dan para sahabat lain terus memaksa dan membujuknya. Mereka sangat rindu dengan suara azan Bilal. Akhirnya Bilal pun luluh. Dia pun menuruti perintah Abu Bakar dan warga Madinah. Ia pun lalu bergegas untuk mengumandangkan azan. Namun, baru saja mengawali azan dengan suara lantangnya, seisi kota Madinah dibuat takjub sekaligus kaget terdengar suara Bilal. Orang-orang bergegas ke masjid untuk menyaksikan fenomena itu. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal, dan orang-orang seisi rumah menanyakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semua kaget dan bahagia, seolah Rasulullah SAW bangkit kembali dari kematiannya. Seisi kota pun bersukaria. Mereka merasa bahagia, seakan mereka merasakan kembali suasana ketika Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan pasar yang tadinya riuh rendah dan ramai tiba-tiba menjadi sunyi sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup terdengar. Semua berlari dari tempat kerja mereka menuju ke masjid. Pertanyaan yang sama tentang kebangkitan Rasulullah SAW banyak disebutkan oleh masyarakat Madinah yang gempar saat itu. Lantunan suara azan dilanjutkan oleh Bilal sampai saat Bilal menyebutkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum selesai kalimat itu disebutkan, Bilal berhenti dan kemudian menangis tersedu-sedu. Suara tangis yang luar biasa kerasnya. Satu masjid pun, bahkan hingga satu kota Madinah ikut menangis karenanya. Disebutkan, kota Madinah mengalami 2 kali kejadian yang sangat memilukan sehingga seisi kota menangis tersedu-sedu. Kejadian pertama di mana saat Rasulullah SAW wafat. Dan yang kedua, ketika Bilal kembali mengumandangkan azan, saat dia mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sontak semuanya menangis dan merasakan kepiluan yang sangat dalam kehilangan Rasulullah SAW. Semua masyarakat Madinah ingin kembali merasakan hidup di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Setelah itu, semua menanyakan mengapa Bilal seketika menangis. Bilal pun menjawab dengan kembali mengenang masa lampau semasa Rasulullah SAW masih hidup, di mana setelah selesai mengumandangkan azan, Bilal biasanya akan datang ke rumah Nabi dan memanggil baginda Nabi untuk melaksanakan sholat. Setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal merasa hampa lantaran dirinya sudah terbiasa memanggil kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk melaksanakan sholat. Rasulullah tidak akan keluar sampai dia mendengar suara Bilal memanggilnya secara khusus. Barulah Rasulullah keluar dengan wajah yang berseri-seri. Mendengar penjelasan Bilal tersebut, seketika kota Madinah kembali menangis. Di hari itu juga menjadi hari berkabung bagi Madinah. Seruan tangis akan kerinduan terhadap Rasulullah SAW memuncak ketika Bilal berkumandang dan mengisahkan kepiluan hatinya setelah Rasulullah SAW wafat.
Begitulah akhir cerita mengenai Bilal bin Rabah, seorang mantan budak yang sangat tulus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah tersebut, kita pun bisa mengambil pelajaran betapa Rasulullah sangat dicintai dan dihormati oleh sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya di masa itu. Kita pun hendaknya lebih mencintai Rasulullah. Untuk itu, mari kita sama-sama perbanyak sholawat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.